silakan duduk. Mau di mana duduknya? Di sini aja kali ya. Oh, oke, boleh. Senyamannya ya, duduk dengan nyaman ya. Terima kasih. Oke. Coba saya mau kamu perkenalan dulu ya gitu. Kita perkenalkan, nama aku Fani, aku tinggal di Depok ya kak. Jadi di jalan aman? Aman sih, tapi karena hari Minggu agak sedikit macet ya kak. Oke, nggak apa-apa lah ya. Paling nggak udah jalan-jalan. Oke, saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Novia Eka. Nah, tapi saya lebih suka dipanggil Novia aja gitu. Ini kita enaknya manggilnya apa nih? Kakak? Kakak aja kayak Kakak aja lah ya. Karena kayaknya kita umur kita juga seumuran. Biar gitu. lebih akrab. Iya, biar lebih akrab aja gitu. Jadi saya manggilnya Kak Fani. Ya, boleh kak. Oke, baik. Kak Fani udah pernah konseling? Belum kak, baru pertama kali. Baru pertama kali, oke. Jadi konseling itu proses bantuan profesional terhadap antara klien dan konselor. Nah, terus di konseling itu ada beberapa asas kak yang bisa kita pakai. Yang pertama tuh ada asas kerahasiaan kak. Nah, asas kerahasiaan itu paling penting kak. Kenapa? Karena identitas kakak sama cerita kakak tuh gak akan kita sebarin kak. Karena emang bener-bener yang namanya konseling itu ya gak ada rahasianya. Terus kita punya asas kesukarelaan yang dimana kakak sukarela untuk menceritakan di sini. Kakak datang sini dengan sukarela gitu ya. Kakak sukarela kan? Iya, nggak ada paksaan kok kak, atas kemauan sendiri. Nah udah kan, terus kemudian kita juga punya asas yang dimana asas kemandirian yang dimana kak konseling ini bisa menyelesaikan masalah itu ya dengan kakak sendiri gitu, karena kita hanya mengarahkan yang dimana untuk kakak bisa mengambil keputusan kakak sendiri gitu. Bukaan kak, karena kan konseling itu tuh menceritakan ya gitu kan, kakak udah sukarela, terus ya pasti kakak harus terbuka gitu, terbuka sama si konselingnya, sama saya gitu. Supaya apa? Supaya nanti kakak cerita dan saya memahami apa sih cerita kakak gitu. Itu sih kak. Habis ini ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas dan cukup paham. Oke, terus kita konseling ini ada kontraknya kak. Ada kontraknya selama 45 menit. Jadi kalau misalnya nanti kita udah konseling terus ternyata cerita kita masih asik tapi waktunya sudah habis, yaitu kita bisa jadwalin konseling di hari berikutnya, di jadwal berikutnya. Itu bisa diatur sih kak gitu. Yang penting kakak udah konseling aja dulu gitu. Oke. Ada lagi kak yang mau ditanyain? Udah kak. Udah. Udah siap aku. Kakak udah siap buat cerita? Siap kak. Oke. Kita berdoa dulu ya kak gitu. Oke. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing kak. Berdoa dulu. Udah ya kak. Udah habis berdoa biar kakak lebih relax gitu. Boleh sih kakak cerita apa sih yang kakak rasain? Jadi gini kak, di sini ceritaku lebih ke kebudayaan sih kak. Jadi aku tuh punya pacar, kita tuh udah pacaran sekitar 4 tahun ya kak. Udah cukup lama. Sebagai wanita aku ada loh keinginan, tujuan kamu di hubungan ini tuh sebenarnya apa sih? Aku pengen validasi kejelasan langkah kita selanjutnya apa. Jadi aku mencoba mengajak dia untuk ngomong kita nextnya mau ngapain ya gitu. Tapi dari jawaban dia itu kurang memuaskan gitu loh kak. Yang mana jawaban dia, iya aku sayang kok sama kamu tapi aku belum bisa gitu. Kayak muak banget sih gak? Ya gak sih kak? Itu dia alasannya aku gak bisa, aku juga bingung harus pilih kamu atau mama aku atau keluarga aku. Karena sebelumnya ya kak, kakak harus tahu kalau dia tuh orang Minang, Sumatera Barat ya Minang. Jadi aku juga baru tahu banget nih kak di budaya mereka itu. Jadi budayanya matrilias gitu lah kak namanya, aku kurang paham ya. Yang mana intinya tuh
garis keturunan itu berdasarkan ibu Kak. Jadi kalau misalkan dia punya anak nanti ngikut istrinya nanti sukunya. Jadi dia kan orang Minang, jadi keluarganya nyuruh dia juga sama orang Minang, sedangkan aku orang Jawa kan Kak. Jadi dia makanya ada kalimat, aku bingung harus milih kamu tuh keluarga aku, karena bisa dibilang ibunya tidak bersetuju ya Kak. Walaupun ibunya tuh baik banget sama aku, nerima lah, kalau ketemu juga baik tuh loh Kak. Tapi ya itu pengennya kita sesama Minang biar nanti keturunan atau cucunya orang Minang, ada suku Minang gitu Kak. Terus bukan orang tuanya doang, bahkan sampai nini mama gitu, paman-pamannya, bibi-bibinya juga ikut campur gitu loh Kak. Jadi kayak jadi aku kayak kenapa dia bilang sekarang di hubungan yang udah 4 tahun ini Kak. Aku udah pernah denger sih kalau budaya itu, udah pernah saya dengar, cuman ternyata tuh itu dari Minang gitu ya. Iya, Minang mengandung budaya itu Kak. Soalnya saya tuh ya sering mendengarkan dari budaya A, B, C, D gitu yang kayak ada kriteria masing-masing gitu. Tapi ternyata Minang tuh ya cukup kita ikuti toleransinya sih ya gitu, karena kan adat gitu, mau gimana lagi. Terus setelah ini langsung kemana nih intinya deh? Aku juga bingung sih Kak. Ya, oke. Tapi Kakak kalau boleh tahu Kak, Kakak orang mana Kak? Saya orang Palembang. Kalau di Palembang ada kayak gitu nggak sih Kak? Di Palembang itu nggak pakai adat sih ya, terutama mungkin keluarga saya sendiri gitu ya. Mungkin kita tuh yang penting anak tuh sama-sama suka aja sih di keluarga saya ya gitu. Terus kalau misalnya untuk adat saya pribadi di Palembang itu sih nggak masalah mau nikah sama siapa aja, yang penting mereka bisa hidup rukun aja gitu, karena punya perbedaan budaya itu tadi. Nah itu aku setuju banget Kak. Dan Iya. sebenarnya di agama juga nggak ada nggak sih Nggak Kak? ada, Ya kan? gitu. Pasti harusnya boleh-boleh aja. Tapi kita juga emang harus menghargai dan ya menghormati budayanya gitu kan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi aku tuh atau ya Kak, kayak pengen mengeluarkan, coba kita obrolin yuk, aku pengen melakukan hal menurut aku tuh gimana ya Kak, kayak kita obrolin bisa nggak sih kayak itu. Ya udah, aku nggak bisa mensepelekan sih Kak, tapi kayak ini emang budaya gitu. Tapi kayak coba katakan 4 tahun Kak, masa kayak hanya karena ini sih itu loh Kak, aku bingung banget. Kakak gimana kalau misalnya aku ajak ngobrol nih ibunya gitu? Kakak udah siap kalau misalnya buat ngobrol sama keluarganya ketika nggak sesuai ekspektasi kakak udah siap? Kan semua ada di kakak. Itu sih Kak, tapi kayaknya aku harus siap ya Kak. Iya. Daripada ya kayak gini terus sampai makin lama makin nyesel gitu ya Kak. Pertama mungkin saya bisa memberitahu itu budaya, yang kedua karena kita sesama perempuan nih, sesama perempuan, jadi menurut saya harga diri sama budaya itu nggak bisa dibentrokin gitu loh Kak. Jadi ya kalau dia udah bawa budaya terus kita punya harga diri, ya menurut saya kita harus tetap mikirin harga diri kita gitu. Ya masa karena budaya kita ke keluarga orang itu nggak dihargain kan, jangan sampai kita nggak dihargain sama keluarga orang, sama budaya orang. Kan kita tujuan nikah itu kan sama-sama menyatukan, jadi kita punya budaya, dia punya budaya gitu. Oke, berarti gak apa-apa. Jadi menurut misalnya nih Kak, aku ngajak ngobrol untuk memperjuangkan lah setidaknya ya. Kalau misalkan nantinya tidak sesuai ekspektasi dan tidak bisa dilanjutkan, kayak yaudah itu merupakan salah satu perjuangan aku untuk hubungan yang udah 4 tahun ini. Dan hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ya udah itu perjuangan aku dan aku harus tetap punya harga diri yang gak usah meminta kayak restu gitu ya Kak, karena yang setidaknya aku udah mencoba memperjuangkan ini gitu kali ya Kak. Iya, itu sih saya setuju sih sama yang kakak mau kakak perjuangin itu. Saya cuma bisa dukung kakak gitu, saya cuma bisa support kakak dari belakang gitu, karena selain support saya nggak bisa kasih apa-apa. Saya cuma bisa doain kakak semoga nanti hasilnya baik. Toh kalaupun nanti hasilnya tidak baik,
kakak dapat jodoh yang lebih baik lagi. Itu. Tapi aku tuh karena ini nggak ada masalah ya, maksudnya bukan masalah internal antara pribadi dia atau pribadi aku gitu, jadi kayak nyesek banget sih Kak, ini dari eksternal yang mana karena itu gitu kan. Jadi kayak tahun ini aku harus kayak gitu. Kalau misalkan aku mencoba hubungan baru, aku pasti harus tahu suku apa karena daripada menjaga jodoh orang lagi, dan itu bakal berat banget sih Kak, karena aku bakalan membandingkan. Ya kan Kak, Itu kakak udah cukup dewasa untuk meminimalisir rasa sakit itu sih Kak. Itu udah amat sangat baik, itu amat sangat ya, sebagai konselor tuh kita mau itu yang ada di diri kakak, dan kakak udah berusaha ada buat itu gitu. sebenarnya lebih ke kayaknya aku nggak punya nyali untuk ngajak ngobrol keluarganya sih Kak, tapi aku tuh kayak pengen ngeluarin unek-unek gitu, paham ya Kak? Jadi kayak aku mau ngeluarin unek-unek ini tapi aku nggak punya nyali. Aku pengen berusaha memperjuangkan hubungan ini, intinya itu sih Kak. Tapi aku kayak masih stres banget kalau nggak dikeluarin gitu, kayak nyali aku belum bisa kuat itu. Aku udah ngajak si cowok aku ini kan Kak, kayak ayo dong kamu coba ngelobi dulu, kayak ngobrolin ke orang tua kamu, dan dia pun nggak berani Kak. Udah ke keluarga besar kali ya kan, mungkin dia kayak pressure gitu. Tapi kalau buat saya ya, kalau laki-lakinya nggak memperjuangkan kita, kan itu sebenarnya kayak calon kakak nggak memperjuangkan kakak kan. Karena kan kakak minta ayo obrolin sama keluarga, tapi si cowok aja nggak ada inisiatif buat memperjuangkan kakak di depan keluarganya gitu loh. Jadi ya balik lagi sih ke kakak, menurut kakak gimana. Dan aku baru sadar itu sekarang. Karena buat saya aja yang cuma dengar ceritanya aja, saya kasihan sama kakak, jujur saya kasihan sama kakak gitu. Kasih banget kan. Berarti kita atur strategi ulang. Kayaknya aku mendingan obrolin ke dia. Kalau misalkan dia pun tidak mau, mungkin bukan ancaman kali ya Kak, kayak diskusi. Lebih bahasanya. Kalau misalkan dia tidak mau mencoba juga ngobrolin ke orang tuanya, ya udah aku memutuskan kayak kita sama sini aja. Tapi kalau misalkan dia pun berusaha untuk ngobrolin ke orang tuanya, ya kita sama-sama untuk ngobrolin ke orang tuanya gitu kali ya Kak. Iya, keren sih kalau kakak berani. Saya tungguin tuh hari itu. Ya ntar kita ketemu lagi, kita live update ya. Iya, itu saya mau tahu perkembangan kakak nantinya kapan kakak berani, dan saya cuma bisa support dari belakang. Kakak mau konseling lewat online pun nggak apa-apa, buat perpanjangannya, nggak mesti ketemu langsung juga nggak apa-apa. Kita jimit gitu kali ya Kak. Iya, macet gitu. soalnya aku weekend. nggak apa-apa banget Kak. Yang penting kakak udah bisa memperjuangkan diri kakak juga nyaman, kakak ngejalanin hidup kakak juga dengan memperjuangkan hidup kakak itu dengan benar ya kan. Terus kakak juga tetap menjaga harga diri kakak gitu. Itu penting banget sih kan soalnya buat saya karena cewek gitu. Jadi kalau cewek itu benar-benar jaga harga diri kita sih kan. Kita nggak boleh ngemis-ngemis ya Kak, walaupun ya kita emang harus tetap menghargai budayanya. Kita hargain budayanya, kita hargain diri kita sendiri. Kalaupun nggak bisa dipaksa ya berarti buat diri biasa. Setidaknya sudah berusaha ya Kak, memperjuangkan untuk ngajak ngobrol kita. Makasih banyak loh Kak, aku udah mengeluarkan unek-unek ini. Kayak sedih banget aku Kak sebenarnya ya Kak, tapi aku kayak udah nggak bisa pikir lah Kak, 4 tahun loh Kak. Gitu deh Kak, semoga hasilnya yang terbaik ya Kak. Amin. Nanti aku Apapun hasilnya itu yang terbaik menurut Tuhan. Masya Allah, bener sih Kak. Iya kan, karena kan hidup kita hidup ya hanya wayang yang ada Tuhan yang sedang mengatur jalan hidup kita. Apalagi soal jodoh sih Kak, karena itu soal jodoh paling berat di dunia ini. Sama rezeki ya Kak. Rezeki masih bisa dicari, jodoh masih agak susah gitu nyari. Iya makanya Kak, itu aku ada khawatir sih Kak, kalau misalkan aku lepas dari yang ini. Nggak apa-apa, nggak perlu khawatir karena kita dipasangkan dengan seseorang yang sama kita gitu. Kita jangan merendah
atau kita jangan mengecil untuk menguati kehidupan orang lain. Itu sih Kak, jangan banget pokoknya. Kita bakalan ketemu Sesuai. iya Iya. pasti akan, ntar aku akan live update sih pasti, entah nggak taunya aku ternyata cuma sampai memperjuangkan di si cowok aku ini, kayak dia tidak memperjuangkan lanjut dengan ibunya ya, mungkin sampai cowoknya, atau kita mendapatkan hasil terbaik setelah diskusi panjang. Aku akan live update Saka. Pasti wajib sih, karena saya ngerasa hidupmu penting banget buat saya gitu. Walaupun kamu sudah berusaha buat lebih dewasa, lebih mandiri secara mental gitu, tapi saya doain ya, cuma bisa doain dan bisa support. Amin. Semoga hasilnya baik. Amin. Ya makasih ya Kak. Kita bikin pertemuan selanjutnya aja nanti setelah aku memperjuangkan ini. Makasih banyak ya Kak.